kita lanjutkan materi kita bedah buku dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran sebagai bahan-bahan untuk mengungkap tafsir Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah sesuai urutan yang ada di buku. Bagi ikhwan yang punya buku, bisa dibuka di halaman 21. Jadi tidak terasa kita sudah membedah sampai 20 halaman. Halaman 21 ini mengangkat terkait bagian 4 dari isi buku ini atau bagian D, yaitu macam-macam metode tafsir. Kalau kemarin macam-macam uslub, teknik gaya tafsir. Sekarang macam-macam metode tafsir. Jadi perbedaan dari segi metode. Tafsirnya sama, yang berbeda adalah metodenya. Dilihat dari segi metodenya, tafsir ini secara garis besar ada dua macam. Yang pertama, tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur, pakai sa. Dan kedua, tafsir bir ro'yi, dari ro'yun. Ro'a yaro ro'yan. Yang pertama, tafsir bil maksur. Yang dimaksud dengan tafsir bil maksur ialah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain. Dengan ayat lain. Maksudnya dengan ayat Al-Quran lagi. Atau dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi Quran dengan Quran. Sebagai bayan, penjelas, dan tafsil perinci baginya. Atau dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan ucapan para sahabat. Dan mereka berbeda pendapat, para ulama maksudnya berbeda pendapat tentang ucapan tabi'in. Apakah termasuk bil maksur atau tidak. Jadi yang disepakati hanya sampai ucapan para sahabat. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain atau dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan ucapan para sahabat. Itulah tafsir bil maksur. Mengenai dengan ucapan para tabi'in katanya ada perbedaan pendapat, termasuk atau tidak. Pada tafsir tersebut, mufassir tidak berijtihad dalam menjelaskan makna ayat tanpa berpijak kepada dalil. Jadi selalu berpijak kepada dalil. Selalu berpijak kepada dalil. Selalu berpijak kepada dalil. Begitupun tidak mengungkap urusan yang tidak bermanfaat dan tidak perlu. Jadi yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu, tidak diungkap di dalam tafsir bil maksur ini. Selama tidak terdapat riwayat yang sahih tentangnya. Jadi kecuali ini. Memang tidak terdapat riwayat yang sahih tentangnya selama itu. Bisa dilihat maroji dari apa yang barusan disampaikan, itu Usul Tafsir wa Manahijuh karya Ar-Rumi halaman 71. Jadi tafsir bil maksur itu seperti itu. Sangat teliti yang tafsir bil maksur itu. Karena menafsirkan ayat Al-Quran tidak sembarangan. Dengan ayat lain
atau dengan hadis Nabi SAW, atau dengan ucapan para sahabat. Tentang ucapan para tabi'in tadi disinggung-singgung ada perbedaan pendapat, termasuk bil maksur atau tidak. Sebagian memasukkan, ada juga yang tidak. Tafsir dengan metode ini merupakan tafsir yang paling utama dan paling tinggi. Tafsir bil maksur ini paling utama dan paling tinggi. Karena satu, bila ayat ditafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka ia, maksudnya Allah, lebih tahu maksudnya. Jadi sangat layak, sangat pas firman Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan dengan firman Allah juga, dengan firman Allah lain. Dua, bila ayat ditafsirkan dengan sabda Rasulullah SAW, dengan hadis, dengan sunnah, maka beliau, maksudnya Rasulullah SAW, adalah mubayyin, penjelas bagi Al-Quran. Sangat layak juga jadi tafsir ayat Al-Quran. Tiga, bila ayat ditafsirkan dengan ucapan para sahabat, maka mereka, maksudnya para sahabat, menyaksikan turunnya Al-Quran. Jadi terjadinya penyimpangan atau meleset atau salah lebih terpelihara, lebih terjamin tafsir bil maksur ini. Karena dengan ayat lain atau dengan hadis Nabi SAW atau dengan ucapan para sahabat. Tafsir bil maksur ini dapat diterima bila sanadnya sahih. Jadi memerlukan ilmu hadis. Karena tafsir tersebut terkadang dimasuki riwayat maudhu atau palsu dan khurafat. Disinilah kehati-hatian tetap diperlukan. Sebenarnya dalam hal apapun. Tidak terkecuali dalam tafsir. Hal ini ditimbulkan beberapa sebab, yaitu satu, karena ulah musuh Islam yang mengotori tafsir tersebut. Dua, karena ulah penganut madhab dan aliran batil untuk membela dan memperkuat madhab dan aliran mereka. Tiga, karena ucapan para sahabat padanya dinukil tanpa sanad, sehingga menyebabkan tercampurnya yang sahih dengan yang dhaif dan yang hak dengan yang batil. Inilah yang menimbulkan yang tadi dimasuki riwayat maudhu dan khurafat. Oleh karena itu, seyogianya kita berhati-hati. Seperti saya singgung tadi, kehati-hatian itu memang diperlukan dalam segala hal, tidak terkecuali dalam tafsir. Seyogianya kita berhati-hati, tidak ceroboh, tidak gegabah, tidak sembrono, tidak asal. Berhati-hati terhadap riwayat-riwayat pada tafsir bil maksur ini karena alasan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam usul tafsir wa manhijuh yang tadi, halaman 78. Dari uraian di atas diketahui bahwa sumber maroji, rujukan, literatur tafsir bil maksur adalah Al-Quran. Sumber tafsir bil maksur yang pertama itu Al-Quran, ayat Al-Quran yang lain. Hal ini merupakan cara menafsirkan yang paling baik. Menafsirkan ayat dengan ayat ini paling baik. Ibnu Taimiyah berkata, cara paling sahih dalam hal ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ini cara paling sahih dalam tafsir. Dengan Al-Quran ditafsirkan Al-Quran itu. Maka yang diijmalkan pada satu tempat dijelaskan pada tempat lain, dan apa yang diringkas ijaj bahasanya
pada satu tempat disebut panjang lebar, itnab pada tempat lain. Ini dinukil dari buku Muqaddimah fi Usulit Tafsir karya Imam Ibnu Taimiyah halaman 93. B. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad mengatakan sunnah itu dapat menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. Tapi urutan kedua. Urutan pertama yang tadi dengan ayat Al-Quran. Ibnu Taimiyah juga berkata, bila membingungkanmu hal itu, yakni menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tidak ditemukan menurut kita ayat yang menjelaskan ayat yang ingin kita pahami itu. Maka gunakanlah sunnah, kata Imam Ibnu Taimiyah. Karena sunnah merupakan penerang dan penjelas bagi Al-Quran. Bahkan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bertutur, semua yang ditetapkan Rasulullah SAW, maka itu merupakan pemahaman beliau dari Al-Quran. Semua yang ditetapkan Rasulullah pemahaman beliau dari Al-Quran, kata Imam Asy-Syafi'i. Sunnah menafsirkan Al-Quran ini dengan 4 segi. 1. Sunnah memberi bayan apa yang dimujmalkan Al-Quran. Menjelaskan yang dimuskilkannya. Mentaksis menghususkan yang disebut umum padanya. Dan mentakyid membatasi yang disebutkan secara mutlak padanya. 2. Sunnah menjelaskan makna bagi suatu lafaz Al-Quran atau yang ada kaitan dengannya. 3. Sunnah menjelaskan hukum tambahan zaidah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Di Al-Quran tidak disinggung, ternyata disinggungnya dalam sunnah. Nah, 4 segi. Menafsirkan Al-Qurannya itu, sunnah itu dengan 4 segi. Yang ketiga barusan, menjelaskan hukum tambahan zaidah dari apa yang ada dalam Quran. Yang keempat, bayan takkid, yakni sunnah menyetujui, lebih memperkokoh apa yang ada dalam Al-Quran. Lihat Usulut Tafsir wa Manahijuh karya Ar-Rumi halaman 77. Dengan demikian jelaslah bahwa sunnah Nabi SAW merupakan sumber tafsir bil ma'sur terpenting bersama Al-Quranul Karim. C. Yang ketiga, tafsiran para sahabat. Ibnu Taimiyah menuturkan, jika Anda tidak mendapatkan, bukan tidak ada bahasanya, tidak mendapatkan, jadi lebih tawadu bahasa. Karena ketawaduan bukan hanya ditampakkan pada penampilan, pada bahasa pun harus tercermin ketawaduan. Karena biasanya penampilan kata-kata menunjukkan orang ini tinggi hati. Kata Ibnu Taimiyah, jika Anda tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran juga dalam sunnah, bagaimana solusinya? Maka Anda merujuk dalam hal ini kepada ucapan para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka, para sahabat, lebih tahu dalam urusan ini. Memiliki pemahaman sempurna dan ilmu yang sahih, terutama ulama dan pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. Yang keempat atau D, tafsiran para tabi'in. Ibnu Taimiyah menuturkan, jika Anda tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Quran, juga dalam sunnah, dan tidak mendapatkannya pada ucapan sahabat, maka mayoritas para ulama mayoritas, tidak sepenuhnya, tidak keseluruhan. Mayoritas para ulama merujuk dalam hal ini kepada ucapan para
tabi'in. Jadi sebagian memasukkan ucapan tabi'in pada tafsir bil maksur, walaupun ada yang tidak memasukkan, tapi mayoritas memasukkan. Seperti siapa? Mujahid bin Jabr pernah mendapat pujian dari Imam Syafi'i, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Bila datang kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup bagimu. Kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Ikrimah maula Ibni Abbas, lalu Atha bin Abi Robah, lalu Al-Hasan Al-Basri, kemudian Masruq bin Al-Ajda', lalu Sa'id bin Al-Musayyab, lalu Abul Aliyah, lalu Ar-Rabi bin Anas, lalu Qatadah, lalu Ad-Dhahak bin Muzahim, hak kecil Muzahim, Ad-Dhahak bin Muzahim, dan lain-lain. Bisa dilihat di Muqaddimah fi Usulit Tafsir karya Ibnu Taimiyah halaman 102. Hukum tafsir bil ma'sur ini wajib dijadikan pegangan dan tidak boleh berpaling darinya jika riwayatnya sahih. Jadi tetap ilmu hadis diperlukan untuk menentukan sahih tidaknya hadis, tetap diperlukan walaupun dalam tafsir. Wallahu a'lam. Dinukil dari Usulut Tafsir wa Manahiju karya Rumi halaman 78. Jadi pada subuh ini kita baru membahas satu dari dua metode tafsir, yaitu tafsir bil maksur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain, atau dengan ucapan atau hadis Nabi SAW, atau dengan ucapan para sahabat, dan kebanyakan ulama juga memasukkan ucapan para tabi'in. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang tentang manhaj tafsir yang kedua, yaitu tafsir bir-ra'yi. Demikianlah tambahan materi pada subuh kali ini.